Beberapa waktu lalu, saya dan beberapa guru Manfaat Jakarta mengobrol tentang khilafah. Ada beberapa hal yang ditanyakan oleh teman saya, seorang guru matematika. Salah satu pertanyaannya ialah apakah khilafah itu wajib? Pertanyaan ini mungkin juga terpikir di benak beberapa orang, dan bisa jadi Anda juga sedang bertanya tentang hal ini, sehingga Anda kemudian membuka video ini. Sebenarnya pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang panjang, namun izinkan saya memberikan jawaban saya yang mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, mungkin akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Dan sebelum saya berbicara tentang apakah khilafah itu wajib atau tidak, saya ingin membahas dulu tentang siapakah khalifah itu. Kata khilafah ini berasal dari 3 huruf asli yang dalam istilah shorof disebut aslul maddah. Aslul maddahnya ada 3 huruf, yaitu kho, lam, dan fa. Kata kerja masa lampaunya atau fi'il madinya ialah kholafa. Kata kholafa artinya ialah ganti. Jadi kholafa artinya menggantikan. Orang yang menggantikan disebut khalifah. Khilafah adalah masdar atau bentuk kata benda dari kata kholafa tadi. Jadi makna khalifah ialah orang yang menggantikan, dan khalifah di sini tentu saja maknanya sangat luas. Bisa termasuk menggantikan peran, menggantikan posisi, menggantikan barang, dan lain sebagainya. Kata khalifah ini juga bisa diartikan wakil. Mungkin arti wakil ini bisa ditemukan dalam Al-Quran saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa yang Ia ciptakan tersebut akan disiapkan sebagai wakilnya di bumi. Kata yang digunakan dalam ayat tersebut ialah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membuat khalifah atau wakil di bumi. Sedangkan khalifah yang biasa kita pahami dan bicarakan ialah sebutan untuk sebuah institusi pemerintahan dan permusuhan, dan sebagai pemimpin agama, khalifah bertugas untuk membimbing rakyatnya dalam menjalankan syariat Islam. Peran inilah yang dahulu dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sebelum wafat memang tidak pernah menunjuk seseorang untuk menggantikan peran beliau sebagai pemimpin politik dan spiritual umat Islam. Namun, banyak hadis yang mendapat petunjuk. Hadis tersebut sangat masyhur, dan di hadis yang lain saat Nabi sedang membangun Masjid Nabawi, Rasulullah menaruh batu dan berkata kepada Abu Bakar, "Ambil batumu Abu Bakar dan letakkan di samping batuku." Lalu Nabi berkata kepada Umar, "Ambil batumu Umar dan letakkan di samping batu Abu Bakar." Kemudian beliau berkata kepada Utsman, "Ambil batumu Utsman dan letakkan di samping batu Umar." Lalu beliau berkata kepada Ali, "Ambil batumu Ali dan letakkan di samping batu Utsman." Setelah seluruh batu itu tersusun, Rasulullah SAW bersabda, "Mereka adalah para pengganti atau khulafa setelahku." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Meskipun sudah ada isyarat-isyarat seperti ini, namun Rasulullah SAW saat wafat sama sekali tidak menunjuk seseorang pengganti secara langsung. Ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Apakah engkau tidak menunjuk pengganti untuk kami?" Beliau menjawab, "Jika aku menunjuk pengganti, lalu kalian tidak taat, maka azab akan turun kepada kalian." Riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Maka setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam bingung karena belum ada pengganti yang dapat menggantikan peran Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian para sahabat berkumpul dan bersepakat untuk memilih Abu Bakar. Karena saat Rasulullah sakit, Abu Bakarlah yang ditunjuk Nabi untuk menjadi imam sholat menggantikan Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar pun dipilih oleh para sahabat untuk menjalankan tugas sebagai khalifah, sampai kemudian dilanjutkan oleh Umar, Utsman, dan Ali. Menurut saya, terpilihnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sebagai khalifah merupakan ramalan Nabi Muhammad yang menjadi kenyataan. Padahal beliau sendiri tidak pernah menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti. Namun ternyata semua berjalan sesuai dengan ramalan Nabi Muhammad saat membangun Masjidil Haram. Lalu pertanyaannya, apakah mendirikan khilafah itu wajib? Jika kita lihat dari hadis-hadis dan riwayat yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka sebenarnya mendirikan khilafah tidak menjadi sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena menurut kaidah usul fikih atau dasar-dasar ilmu fikih, sesuatu menjadi wajib jika hal tersebut diperintahkan dalam suatu dalil yang jelas dan tegas, dan dalil tersebut juga harus kuat dan mutawatir. Contohnya tentu saja sholat, zakat, puasa.
Ketiganya disebutkan sebagai perintah jelas dan tegas di banyak ayat dalam Al-Quran. Dan Al-Quran adalah dalil yang diriwayatkan secara mutawatir atau diriwayatkan oleh orang banyak di setiap level generasi. Karena itu puasa, sholat, dan zakat menjadi hal yang wajib. Lalu bagaimana dengan khilafah? Karena perintah mendirikan khilafah tidak disebutkan dengan jelas dalam kalimat perintah yang tegas, tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa mendirikan khilafah tidak menjadi wajib secara hukum. Ini menurut saya, Anda boleh mengambil pendapat ini atau tidak. Dan hukum yang paling dekat ialah sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina min ba'di." Artinya, kalian harus menjalankan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Sunnah khulafa'ir rasyidin juga menjadi sesuatu yang harus diikuti. Dan mengikuti sunnah juga sebenarnya merupakan hal yang harus dilakukan dan dijalankan bagi seorang muslim yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam ya'mal bisunnati la tanalhu syafaati." Barang siapa tidak menjalankan sunnahku, maka dia tidak mendapatkan syafaatku. Berarti kita harus menjalankan khilafah. Ya, sunnahnya begitu, karena saat Rasulullah SAW wafat, umat Islam memilih seseorang sebagai pengganti untuk menjalankan peran Rasulullah SAW. Demikian juga saat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali wafat. Keempatnya memilih khalifah pengganti setelah mereka meninggal, kecuali Utsman dan Ali. Namun pada intinya sistem pergantian pemimpin dalam sistem khilafah memang tidak ada yang baku. Karena Abu Bakar dipilih dengan musyawarah, dan beliau dianggap sebagai sosok yang terbaik saat itu untuk menggantikan peran Rasulullah SAW. Sedangkan Umar, beliau ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebelum beliau wafat. Lalu Utsman dipilih secara musyawarah dari beberapa calon yang diajukan oleh Umar. Sedangkan Ali dipilih secara musyawarah karena Utsman tidak menunjuk pengganti setelah beliau wafat. Artinya khilafah tidak memiliki sistem pemilihan yang baku. Namun dalam Al-Quran surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kepemimpinan orang-orang mukmin ialah dengan musyawarah. Selama kepemimpinan dipilih secara musyawarah, maka itu sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Maka seharusnya sistem kepemimpinan apapun yang dibuat selama itu didasarkan atas musyawarah, maka sistem tersebut bisa dikatakan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam? Mungkin perlu kita bahas di video selanjutnya.